Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Sehat ya semua. Ada yang tidak ada hadir ini? Tidak ada. Berarti sehat semua ya? Udah sarapan? Udah ya? Ketua kelas, ayo siapkan dulu. Bersiap seperti biasa ya. Bersiap. Berdoa. Selesai. Beri hormat kepada guru. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi ya. Kita memulai pelajaran kita hari ini. Kita mau nyanyi dulu lagu nasional. Oke, berdiri semuanya. Kita nyanyi, dikeluarkan suaranya ya. Oke, kita mulai ya. Dan Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila datang, rakyat adil makmur semua, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, bagus ya. Oke, duduk, boleh duduk. Diperhatikan baik-baik, nanti ada ibu kasih pertanyaan. Siapa satu bungkus mie goreng? Buka bungkus mie goreng. Di dalamnya ada mie, ada kecap, saus, dan minyak, bumbu penyedap, dan juga bawang gorengnya. Kemudian kita rebus minyak terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam panci. Lalu nyalakan kompor. Tunggu hingga minyak matang. Sambil menunggu minyak matang, buka bumbu mie goreng. Jika mie sudah matang, lalu masukkan kompor. Kemudian taruh mie di atas piring. Siapa yang pernah melakukan hal tersebut di rumahnya? Oke, pasti rata-rata sudah pernah ya masak Indomie ya. Mau Indomie kuah atau Indomie goreng, ya kan? Ini yang sudah kita pelajari semester 1 seperti itu juga. Memasak telur, ya kan? Masak telur. Telurnya dicelupkan dulu, baru hidupkan apinya. Nggak ada airnya, boleh nggak? Enggak. Jadi ada urutan-urutan yang harus kita lakukan supaya apa yang kita kerjakan itu berhasil, ya kan? Seperti masak Indomie goreng ini, kalau nggak dibuka bungkusnya langsung dimasukkan ke dalam pancinya, boleh apa enggak? Boleh? Itu adalah prosedur yang salah. Jadi tetap juga harus mau hidupkan apinya dulu, atau dia tuh pancinya di luar di kompor, boleh. Itu tak jadi masalah. Bu akan kasih kamu pengetahuan tentang coding. Siapa yang pernah dengar coding? Coding? Ya pernah ya? Sekarang lagi marak-maraknya itu pembelajaran menggunakan coding. Nah, coba kita lihat. Nih, kamu perhatikan ini ya. Berpikir
komputasional ini itu algoritma. Ini sama dengan teks prosedur tadi dalam bahasa Indonesia. Algoritma itu sama dengan teks prosedur. Namanya algoritma. Apa? Algoritma. Oke. Ini kita masuk ya. Apa itu dia? Ini dia. Tujuan kita mempelajarinya hari ini, coba lihat ya. Kita mempelajarinya hari ini itu untuk mengidentifikasi permasalahan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ada masalah-masalah yang mesti harus kita pecahkan. Nah, ini pembelajaran ini akan mengajari kita bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Kedua, itu kamu dapat menjelaskan makna dari setiap simbol dari instruksi yang diberikan, simbol-simbol yang diberikan. Lalu kamu dapat menyusun algoritma langkah demi langkah. Itu ada memacu daya berpikir kritis kita. Ya kan? Bagaimana cara memecahkan masalah ini supaya cepat selesai? Ya kan? Bagaimana masalah ini solusi lain yang lebih gampang supaya cepat selesainya? Nanti kita disuruh berpikir ke kritis. Nah, berpikir komputasional itu apa? Itu kita disuruh berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Ada orang itu punya masalah, dia cari solusinya yang sulit-sulit, yang payah, ya kan? Ada dia itu, kamu misalnya mau jalan ke sekolah nih, rumah kamu di kampung, kamu mutar ke sana. Padahal lebih cepat dia kalau mutar dari sebelah kiri ke sebelah kiri ini. Tapi kamu mikirnya sebelah kanan lah, gitu. Cari masalah, ya kan? Jadi kita disuruh berpikir untuk bagaimana menyelesaikan masalah supaya lebih mudah. Lalu membantu membuat keputusan yang lebih baik. Gimana? Di sini kita disuruh berpikir kritis. Bagaimana ya kalau masalah ini diselesaikan dengan cara yang ini aja lah, begitu. Ini kayaknya lebih keputusannya lebih baik gitu. Nah, perlu nanti kerjasama ya. Sekarang zaman teknologi digital. Jangan katakan kita tidak mampu. Bahkan kamu lebih hebat. Anak-anak ibu sekarang lebih hebat daripada ibunya memakai digital. Yang mana digital itu? Itu yang biasa kamu pegang itu ya kan? Yang persegi panjang. Apa namanya? Handphone. Iya kan? Itu namanya next. Lalu apa itu coding, Bu? Coding itu adalah proses memberi instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang kita butuhkan. Apa misalnya? Ini ada PR ini, PR siklus air kelas 5 ya. Kelas 5 ya. Udah kita pelajari siklus air ya. Siklus air ya. Teknologi yang meniru kecerdasan manusia itu namanya AI. Untuk memecahkan masalah, belajar dan membuat keputusan secara otomatis. Sekarang orang udah gampang. Mau menciptakan puisi seperti tadi aku bilang, jangan kita jadi kalah dengan AI. Sementara AI itu kita yang buat, komputer kita yang buat, program-programnya kita yang buat manusia. Tapi nanti akhir-akhirnya kita yang kalah. Ada prinsip utama berpikir komputasional itu. Apa itu? Ini memecahkan masalah. Namanya dekomposisi. Ya, ada pemecahan masalah. Berarti karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kita nggak usah pecah-pecahkan. Ya kan? Atau nggak usah cari-cari masalah. Lalu pengenalan pola-pola atau langkah-langkah atau simbol-simbol yang digunakan untuk pemecahan masalah itu ada. Ya. Lalu ini dia abstraksi, itu menyaring informasi penting. Jangan semua seperti sekarang semua didengari cakap orang, ya kan? Yang nggak benar pun didengari, disaring. Oh, kok pemecahan masalah seperti ini, kata kawanku ini mengatasinya, kata yang ini mengatasinya. Kita saring, tapi kayaknya lebih bagus yang ini. Lalu algoritma, inilah dia. Cara mencari solusi atau cara kamu untuk mengatasi masalah itu. Apa jalan keluarnya yang mau kita cari? Bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi masalah yang tadi? Ini dia. Dah? Next kita ya. Nah, pengertian algoritma itu apa? Itu serangkaian langkah-langkah sistematis. Apa sistematis? Itu langkah praktisnya. Masuk akal logisnya, lalu dia terurut. Dan untuk menyelesaikan suatu masalah itu untuk mencapai tujuan atau penyelesaian masalahnya. Oke? Lalu ciri-ciri algoritma itu,
Kalau dalam bahasa Indonesia itu teks prosedur semester 1 udah kita pelajari ya. Apa tuh? Memiliki awal dan akhir. Ya kan? Dari rumah ke sekolah. Ada pagi, ada malam. Ya kan? Gitu dia ya, dari awal terakhir. Ya, itu dia. Lalu langkah-langkahnya terstruktur, terkonsep. Dia itu langkah-langkahnya berurut, begitu ya. Dapat dikerjakan secara masuk akal. Lalu memberikan hasil akhir yang jelas. Udah tadi ya, sama dengan itu ya. Oke. Contoh algoritma sederhana. Ini dia tadi masak Indomie goreng. Ini membuat teh. Membuat teh. Benar nggak yang nomor 1 dipanaskan air dulu? Ya kan? Dipanaskan air di dalam panci. Glek 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 katanya sudah mendidih. Lalu kita masukkan teh ke dalam gelas. Lalu dituangkan air panas yang tadi. Tambahkan gula, diaduk sampai rata. Nah, kalau untuk algoritma ini ada nanti diperkenalkan simbol-simbol untuk menyerupai program ini supaya kamu bisa menyelesaikan masalahnya, ya. Lalu diagram alurnya dengan simbol tertentu itu bisa kamu lihat waktu Ibu kasih nanti LKPD-nya ya. Oke, next. Mengapa urutan itu penting? Yang jelas, kalau mau ke sekolah supaya jangan terlambat. Kalau kita cari jalan lain, alternatif lain, makan waktu, terlambatlah kita. Tugas dapat diselesaikan dengan baik. Itulah artinya apa? Kita datang ke sekolah tepat waktu, nggak dimarahi guru kita. Karena kita itu ngikuti apa? Urutan-urutan yang sudah harus kita laksanakan. Ini ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Lalu kita masuk ke game. Nah, coba dulu lihat ini. Siapa yang mau coba? Oke, coba lihat nih. Nomor 1 ya. Coba bagaimana permainannya ini? Ada yang mau coba? Ayo. Coba Jaki, bagaimana permainannya? Lihat polanya sudah ada di akhir. Oke, lanjut. Ya, coba lihat. Oke, duduk. Makasih ya. Polanya sudah ada. Dan yang mau kita cari solusinya bagaimana? Tadi teman ini sampai ke ujung sana harus ada bantuannya. Iya ya. Oke, next ya. Oke, ini bagaimana solusi yang tepat supaya dia itu bisa sampai kemari? Boleh coba? Oke, ayo, Saher, ayo. Solusinya bagaimana supaya dia bisa sampai ke tujuannya? Oke. Oke, bagus. Itu. Oke. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kawan kita. Ini adalah si kelinci. Judulnya si kelinci lompat halang. Berarti dia melompat ketika ada yang menghalangi, ya kan? Tapi kalau makanannya ya dimakan. Nah, algoritmanya ada di sini. Pakai tanda panah. Ya, tanda panah, belok kanan, belok kiri, lurus, pakai tanda panah. Jadi si kelinci belok kemana dia? Dia itu belok, ini namanya kanan apa bawah? Namanya gini. Kalau gini apa namanya? Kanan. Ini ada batu. Batu itu harus dilompat gitu. Tapi kalau makanannya lanjut terus kalian dimakannya, ya kan? Lompat. Baru tanda panah. Habis itu makan. Ini kan? Nggak usah. Ambil wortel, baru tanda panah gitu.
Ini lompat kan, baru belok kemana nih? Ini kanan kan? Ya, buat tanda panahnya dulu baru belok kanan. Ini tanda panahnya buat dulu sini. Tanda panah ya gitu. Gosong gini aja tanda panah gini. Nah, gitu aja. Nah. Ambil tanda panah lagi, ambil wortel. Ya gitu, ambil wortel. Ini ikuti instruksinya ini, tapi nggak usah digambarin wortelnya juga kali. Wortel, baru kemana tuh? Belok mana? Ya, tanda panah, belok kiri. Udah? Nah, ya gitu. Terus kita lihat dari sini nengoknya ya, gini ya, kiri kanan kiri kanan. Jangan salah, ini ke kiri. Ini kan kanan kamu, tapi kiri dia kan. Satu kelompok ya. Udah ada yang siap, ini. Sampai terakhir. Belum ada yang siap. Iya, maksudnya ini orang ini belum siap. Ayo, udah. Udah siap kamu? Ini lagi Bu. Dikit lagi Bu, udah mau siap. Gimana? Oh, Kelompok 4 ya. Lihat ke bawah. Oke, kita hitung udah siap aja, Pi. Oke ya, ini hitungan udah siap. Ya, siapa yang udah siap? Benar-benar udah siap? Ini, oke. Ayo, hitungan udah siap ya semua ya? Oke, ibu tanya ya. Oke, kita kumpul semuanya. Kumpul ya. Lalu, biar kita presentasikan ke depan. Dibuat nama kelompoknya ya. Ya. Ya, oke. Tuliskan instruksi langkah demi langkah agar Nemo bisa mencapai garis akhir. Contoh, maju, belok kanan, lompat. Cara jalannya adalah maju, belok kanan, lompat, belok kanan, ambil wortel, belok kiri, lompat, maju, ambil wortel, maju, belok kiri, lompat, maju, belok kanan, lompat, belok kiri, ambil wortel, belok kiri, lompat, maju, belok kanan, ambil wortel, maju, belok kiri, dan finish. Lalu Langkah pertama belok kanan, langkah kedua lompat, langkah ketiga belok kiri, langkah keempat ambil wortel, langkah kelima belok kiri, langkah keenam lompat, langkah ketujuh maju, langkah ke-8 ambil wortel, langkah ke-9 belok kanan, langkah ke-10 lompat, langkah ke-11 belok kiri, langkah ke-12 lompat, langkah ke-13 belok kiri, langkah ke-14 ambil wortel, langkah ke-15 belok kanan, langkah ke-16 lompat, langkah ke-17 ambil wortel, langkah ke-18 belok kanan, langkah ke-19 maju, langkah ke-20 lompat, langkah ke-21 belok kiri, langkah ke-22 ambil wortel, langkah terakhir finish. Oke, finish. Tepuk tangan. Kesimpulannya, jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk memecahkan masalah. Lalu coding itu apa? Cara kita untuk memberi perintah kepada komputer. AI singkatannya, tapi kepanjangannya artifisial. Apa itu? Komputer yang bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Selesailah pelajaran coding kita untuk materi hari ini, algoritma tentang pola. Ya, untuk di pertemuan selanjutnya kita masuk lagi tentang materi yang lain. Oke, udah dikumpul semua ya. Oke, sebelum kita pulang, siapkan berdoa dulu. Doa selesai.
Selamat kepada Bu Guru. Ya. Oke, selamat siang. Boleh pulang ya. Oke.